Total seluruh pasiennya itu 489. Jadi kalau misalnya ya kalian tambahkan 46, 57, 79, 98, 48, 85 dan tanda tanya di sini, hasilnya harus 48. Jadi kalau soal seperti ini, kalian kayaknya jumlahkan dulu saja yang ada di tabel, oke? 46 kita tambah 85, ini berapa? Oke. 46 ditambah 57 itu hasilnya 103 ya, ditambah 79 182 mil, tambah 98 lagi 280, tambah 48 328, tambah 85 413. Jadi banyaknya pasien 6 hari atau dari Senin ya, banyak pasien dari Senin sampainya Sabtu itu sama dengan 413 pasien atau orang ya. Nah ini tanya, kemudian yang ditanyakan hari Minggu itu berapa? Berarti berapa orang di sini? Nah kalau kalian tambahkan semuanya kan jawabannya berapa? Jumlah semua pasien totalnya itu adalah 489. Nah kalau seperti ini bagaimana caranya? Kebalikannya penjumlahan. Oke, kita tulis ini seperti ini ya. 413 kita tambah tanda tanya itu sama dengan 489. Jadi tanda tanya itu sama saja, 489 kita kurang 413. Pindah ruas ya, tambah, kalau pindah berarti sama dengan, berubah jadi kurang. Jadi tanda tanya itu sama dengan 70 408 dikurang 489 dikurang 413 ya, 76. Oke, 76 orang. Maka jawabannya itu sesuai dengan pilihan bagian B. Oke, gampang ya. Nah sekarang di soal nomor 26. Soal nomor 26 ini tentang diagram Barton. Besar penurunan pasien anak-anak yang pernah terjadi sebelum meningkat kembali. Kalau seperti ini kita cari dulu yang mana mengalami penurunan. Januari ke Februari kalian bisa lihat ini mengalami kenaikan. Februari ke Maret juga mengalami kenaikan. Tetapi pada saat Maret ke April dia itu mengalami penurunan. April ke Mei itu mengalami kenaikan. Oke. Nah, jadi yang mengalami penurunan itu yang mana? Maret ke April. Oke. Jadi besar penurunan pasien anak-anak yang pernah terjadi itu adalah selisih dari bulan Maret dan April. Ingat selisihnya. Jadi besar penurunan pasien itu berada pada selisih banyak pasien pada bulan Maret Pasiennya itu adalah selisih banyak pasien pada bulan Maret dan April. Selisih itu yang mana? Besar kurang yang kecil. Kita lihat dulu. Untuk bulan Maret itu berapa orang? Maret ya. Kita lihat di grafiknya, diagram batangnya, Maret itu mengarah ke angka 60. Berarti 60 orang. Kita tulis-tulisnya ya. Ini 60 orang. Kemudian di April itu berapa orang? Kita lihat April ini mengarah ke
Coba di garis rapi dulu ya. Kita lihat. Oke, dia berada di antara 40 dan 50, berarti pas di tengah-tengah ya 45. Nah, sekarang kalian bisa lihat yang mana lebih besar, 60 atau 45? 60. Jadi selisihnya yang besar kurang yang kecil. 60 dikurang 45 itu sama dengan 15 ya. Oke. 60 kita kurang sama 45 itu sama dengan 15. Jadi jawabannya adalah 15 orang. Jadi sesuai dengan pilihan bagian C. Oke, gampang ya. Nah, sekarang Miss pindah lagi ke soal 27. Soal nomor 20 ini adalah bagaimana cara kalian belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ini gampang ya, kalian langsung bisa lihat di pilihan gandanya. Perhatikan singkong 35. Oke, singkong 35. Kita cari singkong yang 35. Oke, ini benar ya. Ini singkongnya mengarah ke 35. Ini juga 35 di bagian B, di bagian C juga. Di bagian D itu 50. Ini 50, berarti salah ya, tidak sesuai dengan tabel. Nah, sekarang kita pindah lagi ke 50, itu jagung. Oke, di bagian A itu jagung 50. Jagungnya benar ya 50. Bagian B itu jagungnya 35, salah, tidak sesuai dengan yang di tabel. Bagian C jagungnya itu juga 50. Oke, benar ya. Nah, berarti bagian bagian B itu sudah salah, bagian D itu juga sudah salah. Sekarang kita lihat di A sama C yang mana berbeda. Kita bisa lihat, oh ternyata di bagian padi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah ya. Sekarang kita lihat padi itu 60. Kita lihat di bagian A, apakah dia mengarah ke 60? Oh, ternyata dia berada di antara 50 sama 60, itu berarti 55. Ini berarti salah ya. Karena kita lihat bagian C. Bagian C juga, bagian C itu jelas ya ke arah 60. Berarti ini benar. Maka jawabannya itu 27 adalah bagian C. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita pindah ke soal nomor 28, 29, dan 30. 28 ini tentang modus. 30 juga tentang modus. Jadi modus itu apa? Modus itu data yang sering muncul. Data yang sering muncul. Kalau sering muncul berarti nilai frekuensi tertinggi ya. Nilai frekuensi tertinggi. Sekarang kita lihat nomor 30 dulu yang gampang. Soal nomor 30, modus itu jelas ya, nilai frekuensi tertinggi. Frekuensi itu berarti yang jumlah. Sekarang kita lihat dari 138, 137, 129, 144, 142. Yang mana paling tinggi? Jelas yang paling tinggi adalah 144. Ini berada pada kotak D. Maka jawabannya adalah bagian B ya. Oke, gampang kan? Nah, sekarang kita pindah ke soal nomor 28. 28 yaitu tentang modus. Nomor 28 itu datanya tentang berat badan. Datanya itu berat badan. Banyak data. Banyaknya data itu adalah 40 siswa. Oke, sekarang kita uraikan dulu masing-masing. Kita buatkan dia dalam bentuk tabel. Kalau tidak sih tidak usah dibuat tabel juga boleh. Kalian bisa lihat di yang merupakan data ya, kita tandai yang mana data. 39 kilo, 38 kilo, 40 kilo, dan 41 kilo. Kan datanya itu berat badan. Jadi jawabannya itu bisa 38, 39, 40, atau 41. Oke, nah sekarang kita lihat yang mana frekuensinya.